Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan usaha tidak sehat. Baik hadirin yang kami hormati, mengawali acara adalah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Bapak Muhammad Nawir Musi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh aparatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan sambutan yang sangat hangat pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan pemerintah daerah DKI Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, 4 minggu dan lebih KPPU akan genap berusia persis 14 tahun. Tapi hari ini menjadi hari yang sangat istimewa karena dalam operasi pelaksanaan pengawasan undang-undang hari ini kita akan melaksanakan penandatanganan MOU antara KPPU dengan Pemda DKI sebagai instrumen kemitraan, instrumen pelaksanaan pengawasan yang secara opsional akan melengkapi instrumen-instrumen operasional KPPU di hari-hari mendatang. Tentu pertanyaan yang mengikuti pelaksanaan ini adalah apa tujuan dari kemitraan ini atau penandatanganan MOU ini. Dari KPPU, dari sisi pandang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tentu hal ini harus kembalikan kepada tujuan dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau sering disebut sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ada 4 tujuan yang secara umum ingin dicapai. Yang pertama adalah terus-menerus melakukan perlindungan terhadap kepentingan publik di bidang ekonomi serta terus-menerus mendorong upaya peningkatan efisiensi sebagai salah satu upaya untuk
mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan dalam upaya membangun iklim persaingan, ujung-ujungnya harus diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada siapa saja yang ingin melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir adalah mendorong atau menciptakan terwujudnya keefektifan dan efisiensi di dunia bisnis. Kalau 4 tujuan ini kita rangkum menjadi 2 kata, persis sama dengan apa yang ingin dicapai oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Efisiensi berkeadilan. Efisiensi kita kenal atau kita arahkan sebagai output dari proses bisnis. Prosesnya sendiri ini sangat berkaitan erat dengan tujuan yang kedua tadi, memberikan kesempatan usaha yang sama, keadilan. Nah, itulah sebabnya saya selalu mengkaitkan antara tujuan undang-undang ini dengan pasal 33 yang ujung-ujungnya pada upaya kita untuk mencapai efisiensi yang berkeadilan di dunia usaha dan perekonomian. Nah, Bapak-Bapak sekalian, itu tentu dari kacamata KPPU. Tentu dari sisi Pemda DKI tentu harus kita lihat dari kepentingan-kepentingan yang lebih luas dalam konteks kepentingan masyarakat DKI Jakarta, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Menurut saya, interseksi atau irisan dari kepentingan kedua belah pihak ini adalah upaya kita secara bersama-sama untuk terus-menerus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat ke depan. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kembali kepada Undang-Undang Nomor 5 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini memiliki 54 pasal kurang lebih. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk menguraikan satu-satu, dan sesuai dengan irisan kepentingan dari kedua belah pihak tadi, KPPU dan pemerintah dan atau masyarakat DKI dalam hal ini, maka ada 2 pasal yang sangat erat kaitannya atau terkait langsung dengan operasionalisasi kegiatan-kegiatan di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Yang pertama adalah pasal 22 tentang tender, larangan persekongkolan tender. Kalau saya boleh balik ke 14 tahun pelaksanaan tugas KPPU, kira-kira 70%, 65-70% dari laporan-laporan yang masuk ke kami itu berkutat pada dugaan persekongkolan tender. Dan beranjak dari pengalaman 14 tahun ini, secara nasional kita menemukan inefisiensi, penghambur-hamburan keuangan negara dalam hal pelaksanaan tender. Kita sering menemukan, terutama di bidang pengadaan alat kesehatan, itu harga lelang mencapai 3 kali lipat dari harga pasar. Di berbagai kesempatan, di kegiatan-kegiatan tender yang lain, peningkatan harga atau harga yang dicapai dari proses lelang paling tidak 30% dari harga pasar. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kalau saja satu pasal ini kita bisa efektifkan, maka efisiensi sebagaimana yang disebut di dalam tujuan undang-undang ini luar biasa akan pencapaiannya. Kalau secara nasional APBN yang berjalan 1.600 triliun, 40% diantaranya harus dilakukan tender, dan kalau dengan melalui MOU ini ke depan kita bisa memperbaiki proses-proses lelang. Gak usah sampai 30%, 40%. Kita improve 10% saja, maka paling tidak setiap tahun kita bisa meng-create saving money dari APBN paling tidak 65-100 triliun. Saya kira kita berbicara pada tataran pemerintah daerah seperti DKI. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, momentum ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk meletakkan tonggak
optimisme baru bagi upaya menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan. Yang kedua adalah pasal 35. Pasal 35 memberikan kewenangan kepada Komisi KPPU dalam hal ini untuk memberikan tugas rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan yang diduga punya dampak negatif terhadap iklim persaingan usaha. Kita banyak sekali mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah di berbagai lembaga kemudian banyak yang berhasil memperbaiki dan diadopsi oleh pemerintah, tapi tidak sedikit yang juga tidak diadopsi oleh pemerintah. Statistik menunjukkan kurang lebih 51% yang diadopsi. Tapi itu sesuatu yang masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan persoalan-persoalan kebijakan yang nyata-nyata menghambat iklim persaingan. Bahkan beberapa sektor kebijakan-kebijakan negara menjelma menjadi fasilitator lahirnya kartel-kartel baru di berbagai kegiatan ekonomi. Bapak-bapak, ibu sekalian, itu di tingkat nasional. Di tingkat daerah kita belum terlalu jauh masuk, tetapi sejumlah pemerintah daerah, misalnya Provinsi Bali yang telah hand in hand dengan KPPU melakukan perubahan kebijakan yang selaras dengan persaingan usaha yang sehat, justru menjadi bahan tertawaan dari pemerintah daerah lain. Nah, menciptakan regulasi kebijakan yang pro competition menjadi sangat penting dalam berbagai hal yang nanti saya akan uraikan sedikit. Tapi saya menyampaikan di sini bahwa dalam kaitan ini kami telah menyiapkan sebuah instrumen deteksi dini, alat deteksi dini untuk melihat mendeteksi kebijakan regulasi yang berpotensi menghambat persaingan usaha ke depan. Lalu pertanyaannya kemudian, kenapa DKI Jakarta? Bapak Wakil Gubernur dan Bapak-bapak Ibu sekalian, 5 tahun ke depan kami telah memilih 7 daerah percontohan. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. 7 wilayah ini kira-kira mewakili 80% dari PDB Indonesia. Artinya apa? Dengan sedikit sentuhan di ketujuh wilayah ini akan memberikan dampak luas bagi perbaikan perekonomian Indonesia ke depan. Yang kedua adalah tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa DKI Jakarta merupakan barometer dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin masuk sedikit ke dalam situasi yang sebentar lagi akan kita hadapi, ASEAN Economic Community. Kita punya waktu untuk menghadapi itu, menyiapkan diri kira-kira 1,5 tahun. Banyak yang bertanya, apa esensi dari ASEAN Economic Community? Semua kita melihatnya sebagai semata-mata sebagai pasar bersama. Tapi saya juga ingin melihat dari sisi yang lain. Karena ASEAN Economic Community adalah dua sisi mata uang. Sisi mata uang yang pertama, ini akan menjadi basis produksi. Ya. DKI Jakarta khususnya, Indonesia umumnya akan menjadi basis produksi pada pasar yang akan dibuka oleh 10 negara. Itu dengan catatan, dengan syarat bahwa kita bisa menyiapkan iklim usaha, iklim bisnis yang kompetitif, regulasi yang kompetitif, kebijakan yang kompetitif, yang mengundang orang untuk datang tanpa ada hambatan-hambatan. Kalau kita tidak bisa menyiapkan itu, ya kita menjelma menjadi pasar dari produk-produk 9 negara lainnya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini sangat tergantung kepada apakah dalam 1,5 tahun ke depan ini kita bisa menyiapkan diri menjadi basis produksi, bukan basis pasar. Nah, dalam kaitan itu Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Wakil Gubernur DKI, kami datang menawarkan diri untuk menjadi bagian
dari upaya pemerintah daerah menyiapkan diri menyongsong dinamika persaingan usaha antar bangsa yang kian tajam ke depan. Karena itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, penandatanganan nota kesepahaman yang kita akan tanda tangani pada pagi hari ini, kita harapkan menjadi tonggak lahirnya optimisme baru di dalam memenangkan persaingan antar bangsa ke depan. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada pagi hari ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bapak Muhammad Nawirul Isi, Wakil Ketua Komisi Ibu Saida Sakwal, dan seluruh anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang hadir. Yang saya hormati PRT Sekda Pemprov DKI Bapak William Moko, para pejabat Pemprov dan Inspektorat juga, para hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama kami Pemprov DKI ucap terima kasih Pak. Walaupun tahun 99 akhirnya lebih baik terlambat daripada tidak ada Pak. Kami sangat menyambut baik karena kami menyadari, sudah Bapak sampaikan dalam perdagangan bebas Asia Tenggara tahun depan ini, dan kita 2025 akan memasuki bonus demografi Pak. Tentu 10 tahun ini sangat menentukan nasib bangsa kita untuk bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Nah, kami menyadari selama ini jujur saja kita lebih banyak pengusaha yang sukses, bukan mampu berproduksi atau menyediakan jasa atau barang yang bersaing dengan jujur Pak. Tapi lebih cenderung pengusaha kita kaya raya karena kebetulan kenal pejabat ini, lalu kasih dia wewenang ini, tiba-tiba jadi kaya raya. Banyak juga pengusaha kita yang berhasil dimulai dari apa? Konsesi kayu, konsesi tambang, dengan menjual sebagian saham. Nah, ini baru dari sisi yang sudah jelas kelihatan. Sisi yang lain adalah soal pengadaan barang dan jasa. Kita mengarang semua sampai memenangkan dia, sampai orang lain nggak siap Pak. Nah, saya bisa jadi pejabat hari ini Pak, karena persaingan tidak sehat Pak. Saya pernah mau pukul pejabat, maka pabrik saya tutup. Jadi kalau pejabat kita mau mempersulit orang itu mudah sekali. Misal contoh, terus saya itu supply untuk minyak. Saya sampai katakan, kalau saya jadi presiden satu hari itu kontrak sharing minyak itu yang mesti diubah. Mumpung 10 tahun ini, saya bilang sama siapapun jadi presiden, 10 tahun ini menentukan nasib Indonesia, hati-hati. Banyak kontrak-kontrak minyak, tambang, migas, kita semuanya akan jatuh tempo dalam 10 tahun ini. Nah, di situ saatnya Anda melakukan sebuah renegosiasi atau kita ambil alih kalau kita mampu untuk tidak diperpanjang. Karena ini menentukan nasib kita di 2025 bonus demografi mesti menyiapkan SDM dengan baik. Bapak itu bisa 65 sampai 100 triliun. Kalau kita potong Pak, saya juga pernah di DPR RI Pak, dan di panitia anggaran dulu di DPRD. Pekerjaan PU itu saya berani potong 40% itu Pak semua Pak. Saya lagi coba berpikir kenapa bisa begitu tinggi, termasuk dinas pendidikan, dinas perumahan. Kemarin saya kaget untuk merehabkan permentua yang hanya tanah 400 meter, 2 lantai itu 2 miliar. Apa yang mau direhab Pak, saya bilang ini. Terus baru ngomong, nah ini 3 tingkat, mana gambarnya? Rehab sama bangun 3 tingkat itu beda loh. Apa ini bangun baru? Biasanya kalau tanah 400 dengan GSB segala macam 2 tingkat, paling bangunannya juga kalau kotak yang 400 juga, kira-kira begitu kan hitungan kasarnya.
Kalau 400 saya bangun 5 juta saja 2 miliar. Masa rehab sampai 2 miliar? Nah, ini pembenaran persaingan ini yang dimenangkan oleh dengan alasan tender. Tender kok. Nah, sama kayak pengadaan bus. Saya pun merasa dibodohi dulu waktu datang. Ya, saya kan bukan Superman. Saya tidak begitu tahu banyak hal sebetulnya. Kita bukan Superman sebetulnya. Lalu saya bilang, kenapa sih mesti selalu beli bus yang itu terus kebakar, rusak? Saya baca di internet, di dunia, hampir seluruh jaringan bus rapid transit dunia itu menggunakan Scania, Mercedes, MAN, Volvo. Singapura juga begitu, di Australia juga begitu. Saya lagi jalan-jalan, saya naik Scania. Kenapa kita tidak beli Scania ya di sini gitu ya? Saya mau cari tahu siapa yang megang Scania di sini. Ini traktor. Ini traktor besar sekali Scania. Masa Anda tidak mau ikut tender? Ya susah ya Pak, pasti kalah Pak. Karena dengan harga, itu saya pelajari. Kenapa sekarang pengadaan barang orang suka barang produksi made in China atau negeri Tiongkok ini? Karena kalau di Eropa, jadi kalau di harga berapa, ya sudah berapa. Kalau di Tiongkok ini made in China ini, iPad kita semua made in China ini. Kalau di China terbalik, coba lihat ke pameran di Tiongkok itu, ke pameran-pameran, kita tanya, Pak, ini barang berapa Pak ya? Saya dulu kebetulan lagi suka lampu-lampu taman, lampu-lampu dulu. Saya lagi suka itu. Kok di Jakarta mahal banget? Dia pas ada pameran di Guangzhou, saya pergi lihat, saya tanya. Oh itu kayak saya beli ini. Kebetulan saya itu lagi bangun rumah, bangun apa, lebih banyak lampu-lampu itu. Ini berapa Pak ya? Saya kaget setengah mati. Dia jawabnya, Bapak mau yang harga berapa? Saya begini. Kalau harga itu dikasih contoh, mirip semua. Istilahnya KW1 sampai KW5. Beda di mana? Kandungan logamnya yang berbeda. Yang ini satu begitu dipasang seminggu langsung berubah warna dia. Tergantung Anda mau pesan yang berapa. Makanya pengadaan barang hari ini orang paling suka made in China. Gimana cara menangkap itu? Kita bisa bikin. Kalau kita mau memenangkan bus yang terbaik untuk kita, bukan memenangkan dia, kita mau membeli barang terbaik dengan harga termurah. Kalau kita bicara dari biaya dan umur, bayangkan saya tanya sama Scania, kamu jalanin dong satu yang kayak di Australia, kayak di Bogota, di China sendiri pun pakai Scania. Kamu datangkan dong berapa? Ya 5,8 miliar sudah bodi aluminium. Ini bodi besi, mesin karatkan saja 3,3, 3,4 M. Tidak sampai 2 kali. Harusnya waktu membuat pengadaan barang kan dihitung, ada faktor itu kan. Kita bisa memasukkan setara mesin apa, setara mobil apa, setara yang dipakai di negara mana. Kita bisa juga masukkan apa? Umur. Jadi ada cost per lifetime. Kita bisa memasukkan downtime-nya. Jadi kalau agennya megang, kalau dirusak, ganti oli, servis, berapa lama dia nganggur? Kita bisa masukkan, tapi kita sengaja tidak memasukkan ini semua. Dan yang udah diarahkan menang, udah produk duluan. Saya tanya sama Hino juga di sini, nggak berani dia. Pembendarannya adalah BPPT, makanya sekarang BPPT juga tersangka direkturnya. Pembendarannya itu. Dan pembenarannya mengatakan hanya dia yang mampu produksi spesifikasi yang bus Transjakarta. Saya bingung waktu diomongin seperti itu dari Transjakarta. Saya pikir, kenapa? Emangnya Transjakarta kita yang ciptakan? Kita kan nyontek Bogota kan? Di sana sudah ada B-articulated, nyambung 3. Beda di mana? Oh, harga kita lebih tinggi. Ini sasis lebih tinggi. Astaga. Kalau harga lebih tinggi, tinggal potong pintu doang, bos. Siapa bilang masa cuma Tiongkok saja angka yang bisa produksi bus Transjakarta di sini? Dulu mana yang produksi? Ada Hyundai, ada Hino. Kenapa berhenti?
tuh direktur New Armada. Bosnya nggak ketangkap. Wah, di Indonesia kan juga gampang. Karena kalau ada anekdot, kalau kita bercanda, kalau mau nyolong yang gede, Pak. Supaya bisa bayar, hukumannya ringan, dan penjara pun kita bisa pilih yang mau model mana. Mau pakai sauna, mau pakai karaoke, semua bisa kita atur. Asal duitnya ada cukup. Nyolong jangan sedikit. Ya sama kayak prinsip di Amerika, diajari buat sekolah bisnis. Kalau yang minjem duit paling banyak, itu orang paling kaya sebetulnya. Hebat loh. Jadi kalau mau minjem duit di bank juga pinjam sebanyak mungkin. Sampai bank itu takut Anda bangkrut, dia pinjemin terus. Kalau Anda pinjamnya nanggung, disita langsung kamu. Tapi kalau terlalu banyak pinjamnya, bank takut sama Anda. Nah itulah sekolah bisnis yang saya diajarin kira-kira gitu. Itu sekolah bisnis. Jadi harus pinjam, usahakan sebanyak mungkin. Karena itu ada hidup. Nah sekarang balik ke kita. Saya sekali lagi sangat menyambut baik Pak dari seluruh KPPU. Kami sangat senang bila pengadaan tender segala macam Bapak Ibu terlibat di dalam inspektorat, kita undang untuk ikut. Jangan kasus bus kita minta BPKP mendampingi tanpa pendampingan BPKP di jalan terus. Di DKI ini banyak yang aneh-aneh Pak. Makanya saya didatangi dari PU, saya pun ketawa kadang-kadang. Dia bilang begini, saya sudah membuat sebuah peraturan, diminta Pak Sekda buat surat edaran, tidak boleh ada transaksi kontan di atas 100 juta. Sudah baik hati saya 100 juta. Maunya saya itu maksimum 1 kali UMP saja. Atau ya untuk petty cash ya 110 juta, 20 juta mesti saya terima. 1 kali tarik. Katanya kita punya kuasa penggunaan anggaran KPA mandiri. Yang kecamatan sekarang PU bingung, dia punya suap kelola ada 30 miliar. Kalau nggak boleh tarik kontan bagaimana Pak? Katanya. Sebagian tidak bisa. Lalu saya bilang, apakah uangnya itu ditaruh di kantong kresek semen ya kira-kira gitu ya? Oh enggak Pak, di rekening bank. Kalau rekening bank ya tinggal transfer dong. Gak bisa Pak, karena lawan dagang kita sebagian ada yang tidak mau, tidak ada rekening. Saya jadi keingat waktu saya kecil SD. Waktu saya ingat sekali cerita, semua perusahaan itu mesti nama orang pribumi dulu kira-kira itu. Si encik-encik yang nggak bisa baca tulis Indonesia, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia saja, demi supaya bisa dagang buka toko, dia pakai nama pegawainya atau pembantunya, pakai nama aja jadi direktur gitu. Jadi saya berpikir kalau dia punya naluri dagang saja, mau usaha dengan DKI, hanya wajib buka rekening bank. Masa dia tidak mau buka sih? Nah tadi pagi saya dapat laporan lagi. Saya udah curiga kebersihan tiba-tiba nambah. Satgas air, Satgas jalan PU belum kasih saya nama, termasuk nama, handphone dan rekening bank. Dinas kebersihan sudah berusaha membuat, tapi karena saking pengen berusaha harus minta semua sudin kasih kecamatan merekrut gila-gilaan. Ada 2 hal. Tadi saya cerita sama orang BPKP. Hal pertama mereka panik karena dulu namanya fiktif. Sekarang paksa nyari nama kelebihan. Semua orang nyari kelebihan jumlahnya akhirnya sampai 10.721. Atau yang kedua masalahnya ini kasus honorer mau diangkat jadi PNS. Semua teman-teman honorer dibuat surat keterangan honorer supaya jadi PNS. Ini aji mumpung DKI mau bayar orang UMP, semua orang ditarik jadi tukang sapu deh sekarang. Kalau kita minta dong kerja di daerah mana, kata minta 2 minggu, dia tidak 1 minggu. Saya nggak tahu datang atau tidak datangnya. Tapi saya temukan data apa? Ini bisa terjadi di lapangan. Ya kayak biasa lah kita kalau suruh ngambil duit itu kan, pinjam nama kamu ya, kayak kita tender kan sering begitu. Bapak mau nyamar, kadang-kadang saya nggak suka asosiasi-asosiasi. Maaf saja tidak menuduh, banyak pengurus asosiasi itu bukan kontraktor sebetulnya, tapi dia pemegang sertifikat kategori. Jadi semua yang mau tender itu nggak punya PT minjem dia. Dia punya 45 PT. Saya dulu zaman Orde Baru
Jadi orang politik, dia cuma punya 4-5 PT, nggak pernah kerjaan. Ikut dibayar mundur dapat duit, jadi pendamping dapat duit, atau dipinjemin bendera dapat duit. Jadi 3 cara cari hidupnya. Supaya mundur tidak ikut, pura-pura mendampingi supaya penuhi syarat tender, dan yang ketiga dipinjam PT-nya, dipotong pajak, langsung untung. Nah ini terjadi di DKI, masih terjadi kelihatannya ini tender-tender ini. Dan nilainya di mana kita tahu semua. Saya bukan presiden, saya bilang. Kalau saya presiden, saya panggil Kajagung dan Kapolri. Anda masih mau jadi Kapolri Kajagung nggak? Kalau masih mau ikutin perintah saya, kira-kira gitu kan? Panggil BIN, cek semua kehidupannya, tolong dicek dong. Saya mau kenakan tindakan pidana pencucian uang, nggak mau korupsi saja, supaya seluruh hartanya saya sikat habis. Makanya saya sampai di sini, cita-cita saya menjadi presiden sekarang. Karena udah mengecewakan ini, hidup kayak begini. Saya dulu sama, saya berpersatuan usaha, ini permainan luar biasa di perusahaan migas minyak. Ya saya produksi barang mengganti impor. Namanya barang Indonesia itu tidak ada yang bisa tahan di 1500 PSI tekanan. Kalau dipilih-pilih ada nggak? Ada. Tapi sesungguhnya di lapangan ini hanya 800 PSI sebetulnya. Produk Indonesia itu 1200. Cocok kan? Tapi kalau tidak mau main dengan mereka, dia gunakan 1500. Lalu bagaimana saya kita bisa kasih 1500? Dia kan tahu kasih 1200 tidak bahaya barang ini. Pengadaannya bilang 1500 sebagai campur impor. Nanti waktu masuk semua delivery tadi itu yang 1200 sebetulnya. Oh masih aman kan? Jadi kalau Anda tidak mau deal dengan mereka, satu sak itu $2. Waktu dijadikan, saya kapan mulai berhenti pabrik saya ini gara-gara berantem begini. Waktu $11 per sak 100 pon. Dia minta $2, ya udahlah pengusaha kita kalau nggak mau kasih mah capek. Ini urusan jaksa polisi pemerintah kita nggak mau ribut, kasih aja udah. Selama masih untung nggak usah ribut lah. Tuh di dunia ini kan kalau nggak katanya kalau goreng telur nggak ada minyak aja tuh nggak bisa kalau itu lengket katanya. Ya sudah kasih saja sudah, nggak apa-apa. Yang penting pabrik hidup kita kasih. Lalu karena kesulitan kayu kita usul kenapa tidak mau menggunakan jumbo bag 1 ton. Nah 45,4 kilo perjadikan 1 ton ini 22 sak jadi 1 ton. Tinggal dikali uangnya. Ini lebih murah. Tapi tender kan lebih turun harganya. Karena ini semua kan ada komponen kayu, komponen apa. Ya nggak apa-apa, masih untung kok itu. Karena di handlingnya lebih gampang, semua lebih gampang. Dia minta 22 kali $2. Kalau $10 dari 22 sak, itu $220. Sekarang tender tinggal $138. Karena semua jadi lebih murah, buang kayu, buang packing, jungle box semua. Kalau saya masih kasih Anda $44 dan $138, saya mau kerja apa? Lalu diciptakan semacam ISO. Nah, ciptakan ISO, saya dikasih waktu 2 minggu ISO versinya mereka. Ini persaingan usaha, ini bukan saya mau ngajak bapak-bapak itu lebih mengerti. Lalu ciptakan ISO itu, saya telepon konsultan ISO yang paling bagus. Bisa nggak menyiapkan supaya kantor pabrik saya bisa punya ISO dalam 2 minggu? Tidak sanggup Pak. Apalagi usaha bapak ini kan tambang untuk produksi ini kami tidak pernah punya modelnya. Kalau ada perusahaan aqua saja air minum dalam kemasan kami butuh 6 bulan katanya menyiapkan itu. Itu pun dengan catatan ada usaha sendiri yang sudah punya. Kalau yang model ini kami nggak sanggup. Terus saya cari akal. Kalau begitu bisa nggak buka kursus saya belajar bikin ISO gitu. Minimal saya ngerti bikin bukunya. Oh bisa 2 hari pagi sampai malam kuliah. Saya daftar ikut. Ada kelasnya. Saya ikut kuliah. Saya minta soft copy dari bikin buku ISO. Ada soft copy.
Karena saya menguasai bisnis ini dari A sampai Z, hulu ke hilir. Saya bisa dapat ini, saya bisa bikin dong. SOP ini, saya bisa bikin semua. Saya bikin seminggu, selalu berapa hari saya implementasi di pabrik, datanglah inspeksi assessmentnya. Begitu datang, dia kaget setengah mati, semua lengkap. SOP semua. Terus dia tanya, siapa yang bikin? Ngomong ke staff saya, karyawan saya. Bos yang bikin. Tes satu-satu. Tes, semua ikutin prosedur, semua lulus. Kecuali satu tidak lulus. Apa? SOP untuk quality control laboratorium. Kenapa? Karena dalam perjanjian dengan mereka, saya tidak berhak melakukan tes quality control. Mereka yang akan kirim orang. Jadi saya tidak perlu bikin, hanya menyediakan alat karena Anda lakukan. Dengan itu dia menyatakan saya tidak lulus, kurang satu itu. Sabar saya. 6 bulan asesmen lagi dong. Saya ini anak biologi, teman saya itu banyak di migas, nilai migas banyak. Dia lihat, saya telepon teman-teman. Udah kita bikinin seperti apa SOP untuk QC. Nah, cuma satu tidak lulus kan? Nah, saya bikinin satu. Datanglah teman-teman ini datang. Dia lihat lulus dong, lulus. Itu tidak apa? Tetap tidak lulus karena kami melihat 6 bulan pabrik Anda tidak produksi. Jadi Anda tetap dicoret. Tapi sementara pabrik baru kan tidak produksi juga. Saya sudah supply dulu ini. Cuma karena dia robah sistem. Kok bisa jadi peserta tender? Nah, waktu pabrik saya baru dibuat tahun 92, lebih menggenaskan lagi. Sampai kita paruh pistol tuh ninja udah terus aja. Maka ditutup. Tahun 92 itu lebih menyakitkan lagi. Kami mendaftar, udah daftar, itu hari tender. Mohon maaf, nama PT Anda tidak ada di dalam sistem komputer kami. Kami sudah daftar. Mohon maaf, ada kesalahan. Mau protes-protes saja. Lewat 1 tahun tender pakai. Nah, tahun kedua kita tender lagi nih. Dia bilang apa? Harus punya gudang. Baru boleh ikut tender. Ya sudah, sewa gudang, stok barang gitu. Sewa gudang pun saingan kita dia punya produk banyak, dia beli semua gudang sekarang susah sekali sewa. Kita sewa. Udah sewa gudang, nggak bisa, harus gudang sendiri. Lolos lagi tahun kedua. Jadi pabrik saya udah siap dari tahun 94. 95 nggak bisa ikut, 96 nggak bisa ikut. Lalu 97 kita bikin gudang, pakai preman kerjain, gudangnya nggak selesai didudukin, dibongkar pasang. Wah, sampai saya ke sana mau berantem udah mau berantem dia sama preman tapi karena dikerjain, nggak lolos lagi karena gudangnya nggak siap didudukin preman. 97, 98 kerusuhan. Dan saya kirim barang, dolar naik. 99 saya nasib, kerusuhan segala macam, boleh segala macam pergi, import barang tidak bisa sampai. Terpaksa barang saya untuk menumpang. Karena yang menang tender kalau nggak ada tender nggak mau produksi. Saya tender aja. Walaupun tidak lolos, demi pegawai saya mau latih, semua uang saya habiskan produksi terus. Gudang saya tadinya tidak sampai 1 hektar, terus berubah jadi 1 hektar. Semua teman saya bilang, wah lu sukses ya, pabrikmu saja bangunan terus di 1 hektar. Saya bilang sukses nenek lu, ini produk barang gak bisa jual dong, jadi saya tambah gudang, bikin gudang lebih besar. Padahal ini pengganti import ini barang ini. Kita temukan lokal, anak-anak geologi idealisme dengan pabrik. Karena pemerintah bilang tidak boleh jual sumber daya alam, harus ada nilai tambah. Ini diproses. Tidak ada yang mau proses. Kami lakukan dengan idealisme. Idealisme anak-anak. Tidak buka pabrik juga di Jakarta. Tanah bisa naik. Di kampung yang beli forklift susah, beli apa susah, kami lakukan. Demi supaya itu mesin kencangnya yang terbaik dari Jerman dan Amerika. Kami lakukan. Saya kuliah
mesin ke Singapura, ke agennya, cara masak mesin, cara yang buka mesin, cara setel mesin. 2 minggu kayak kuli. Padahal pemilik pabrik 2 minggu pakai training park di gudang di Singapura, daerah Bukit Batok situ. Komplek Imas itu saya belajar sama pegawai bongkar mesin supaya saya bisa jadi guru ngajarin pegawai sana yang ini barang baru orang kampung. Saya lakukan. Apa yang mereka lakukan? Begitu ini terpaksa beli, pakai itu lancar. Makanya tahun 99 sampai 2001 saya jadi orang kaya raya, jujur saja. Saya jual $230 lebih per ton. Dan harus beli, gak ada barang. Mau kirim dari Amerika butuh 6 bulan. Jadi siapa bilang barang saya nggak bisa dipakai? Kurang banyak, ludes setiap bulan 8.000 ton, 9.000 ton. Saya cetak uang. Dan waktu itu US dollar naik lagi bisa 13.000, 15.000 lagi. Asal mau utang saya bayar. Kaya raya, beli eskavator, beli truk, beli Mercedes, semua kontan. Tapi saya ngerti sekali permainan seperti itu. Nah, saya cerita ini kenapa? Bukan hanya sebuah perusahaan dikalahkan, bukan. Ini sebuah produsen yang menggantikan impor, Anda bunuh. Ketika pabrik saya mau dibeli, bapak saya sebelum meninggal tahun 97, pesan bapak saya sangat sederhana. Kamu tidak boleh jual pabrikmu kepada lawan-lawan yang bermain tadi. Berapapun harganya. Karena kamu tahu ini barang bisa masuk. Cuma kamu dipersulit dengan permainan sekotor seperti itu. Kamu harus ingat, bangkrut pun kamu pilih bangkrut. Ini soal idealisme. Makanya bapak saya bilang gini sama saya, waktu meninggal, kamu jadi pejabat. Mau balas dendam jadi pejabat. Makanya itulah saya hari ini. Kenapa saya begitu benci sekali dengan permainan-permainan kotor yang membunuh potensi-potensi di tanah air ini. Ini sebuah produk yang menggantikan impor, bisa dengan rezim untuk pengelolaan minyak, hanya dibunuh dengan standar yang diciptakan bajingan-bajingan seperti itu. Makanya saya bilang saya mau jadi pejabat. Karena orang bapak saya orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa tantang pejabat. Jadi itu yang terjadi. Pabrik saya tutup karena saya teruskan dia datang lagi, dia cari-cari gara-gara lagi. Saya sudah tidak tahan, saya mau pukul itu pejabat di pabrik. Karena saya berpikir, dia berpikir begini, tidak mungkin Anda yang membangun pabrik $1 juta dengan masih hutang bank berani menantang saya yang menentukan sertifikat pabrik Anda. Dia cari gara-gara terus. Bayangin gara-gara gini. Saya perlu cerita ini kenapa begitu panjang? Karena bapak yang menangani saya betul-betul ingin tidak ada produsen lokal yang baik yang terbunuh dengan permainan bajingan-bajingan seperti itu. Dia membuat surat kepada saya mau memeriksa ukuran yang 20-40 yang kasar. Semua tahu produksi itu maunya itu. Dan saya sudah siap prepare dengan baik. Waktu sampai, dia tahu saya tidak punya raw material tambang itu yang 40-60. Dia mengatakan, kami mau yang 40-60. Kami tahu 20-40 Anda sudah pasti lulus. Terus surat bapak kan 20-40. Anda mau di assessment atau kami pulang hari ini juga. Sabar saya. Baik Pak, tapi saya minta 3 hari untuk setting ini semua, untuk turun ke lapangan mencari raw material. Baik, 1 minggu pun kami tunggu, karena dia dapat informasi nggak mungkin ada. Saya masuk hutan 2 hari itu untuk cari, dan nasib saya baik saja. Operator saya iseng mau bikin jebakan babi mungkin. Dia gali lubang di tengah hutan. Pasirnya kan dia naikin. Saya ketemu pasir yang halus itu. Padahal itu daerah saya belum pernah eksplorasi. Hanya jalan di dalam hutan ketemu. Nah saya langsung putuskan buka jalan ngambil barang itu untuk dites. Saya belum pernah uji coba lab juga. Lalu apa yang dikatakan? Laboratorium kami yang kendalikan. Anda tes 10 sampel,
Kalau lebih dari 5 sampel gagal, maka kami coret juga hari ini. Ya pasrah, kita pengusaha dites. Sampel 1 tes masuk, saya pun kaget. Apa nggak salah masuk sampai 1500 PSI pun masuk? Dia tungguin. Saya bilang ini mukjizat apa memang punya tambang seperti itu? Sampel 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk, lolos dong saya. Gak mau terima, 7 juga dites. Masuk 7. Dan dia nyatakan pasti kamu curang. Jadi 3 ini akan menentukan nasib. Dia bawa ke lab, dia tutup. Di situ saya sudah tidak tahan. Maka saya suruh pabrik matikan genset di tengah hutan. Saya hanya memukul, ditangkapin, lebih banyak pegawai saya yang tangkap saya. Maka itu tutup pabrik. Sampai hari ini pabriknya masih tutup dan saya masih bayar gaji. Karena bapak saya pesan mau mati pun kita harus berdiri. Supaya mau bikin kita mati itu kira kita masih hidup. Nah saya kira perlu cerita seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bicara mau Indonesia emas 2045. Kita mau bicara bonus demografi 2025. Kita bicara 2015 AFTA. Kalau semua produsen terbaik dengan idealisme, dengan sumber daya alam kita dikerjain dengan cara-cara bajingan seperti ini, maka kita akhirnya hanya menjual saham. Saya tahu terlalu banyak pejabat izin tambang, migas, kayu segala macam udah dapat izin hanya jual saham kepada asing maupun sawit semua. Hampir semua kita tidak miliki lagi. Nah ini saya bicara seperti ini, saya harus mohon maaf. Saya bisa berdiri di sini tentu saya yakin bukan karena kehebatan saya. Ada doa orang banyak, mungkin juga ada Tuhan. Kalau yang nggak percaya ada Tuhan, saya percaya ada Tuhan itu. Bapak nggak pernah kasih tahu saya, bapak saya meninggal nggak pernah pulang kasih mimpi neraka surga ada. Saya percaya ini ada pengaturan Tuhan. Maka saya sudah katakan kepada orang, kalau saya betul-betul mati, saya akan melawan kalian sampai mati. Maka hari ini saya bersyukur sekali Bapak buat MOU di sini, bantu kami awasi. Di DKI ini masih banyak sekali orang yang menganggap remeh saya. Mereka berpikir saya bodoh atau cuma gertak. Padahal saya sengaja ngomong supaya saya tidak usah aksi gitu. Saya selalu katakan gitu. Banyak orang berpikir nggak mungkin Anda rela meninggalkan dunia ini. Anda posisi baik, uang baik, keluarga baik, punya harta juga. Salah Anda. Saya rela kehilangan nyawa saya asal bajingan-bajingan ini kita bawa. Karena saya punya dendam. Saya bekerja, kita mulai usaha dengan teman-teman tanpa nego-nego. Saya bisa jadi kaya raya kalau bebasin lahan hanya karena anak gubernur dititipin, karena anak gubernur dititipin proyek-proyek, PU dipanggil arisan. Saya pernah bupati, saya tahu kok. PU itu rata-rata arisan. Udah tentuin nih jalan siapa yang menang semua. Saya nggak pernah panitia anggaran di DPRD di Belitung Timur, terus jadi bupati. Bapak saya ini kontraktor. Kenapa bapak saya tersingkir? Bapak saya suka cerita, maka bapak saya sakit hati itu hanya kerja tambang saja. Dia dulu adalah kontraktor membangun bandara. Karena dulu dengan batu-batu gunung, dan dia merasa di Belitung kampung dia. Waktu membuat fondasi dasar meneruskan bandara Jepang dengan TNI AU, bapak saya memberikan fondasi lebih tebal. Batu murah di Belitung, tinggal bakar di gunung. Ngambilnya gitu dekat, hitungan gitu mahal. Kenapa nggak mau bikin terlalu lebih tebal? Nah ketika perluasan bandara, bapak saya juga mengajukan tender. Karena dia yang kerjakan ini, dia menghitung lebih murah. Kenapa tidak perlu lagi fondasi sesuai itu di dalam itu? Itu dicoret oleh seorang PU yang perempuan. Bapak saya sengaja ngomong perempuan, ini belum tentu perempuan lebih baik juga. Bapak saya. Makanya ratu terakhir di dinasti Qing di Cina
Waktu meninggal, dia ucapin satu kalimat, perempuan tidak boleh jadi penguasa. Kalau kamu jahat, bisa lebih jahat, lebih kecil. Ini kalimat yang terakhir ketika dia mau mati. Itu Ratu dan si Cing yang ngomong seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Rupanya itu kan diatur. Yang membuat ini speknya pun juga tahu. Ini udah tebal, udah tahu nih. Tapi sengaja bikin yang sama supaya duitnya bisa kickback balik. Jadi yang menang yang ini. Bapak saya disingkirkan. Sejak itu bapak saya nggak mau jadi pengguna. Bapak saya yang tulis surat protes jembatan, tiang pancang. Bapak saya kan ini kedalaman cuma 4 meter udah ketemu batu granit. Nggak bisa yang panjang 12 meter. 12 meter lebih mahal. Kalau dihitung dengan jembatan begitu kecil, disusun saja, kata bapak saya, itu bisa bikin 5 jembatan. Disusun bersih saja, saking pendeknya itu jembatan. Buat apa pakai yang pancang segala macam? Yang cuma masuk 4 meter dipotong, dihancurin semua. Dan wartawan foto kirim manapun nggak pernah bisa ngadu zaman Orde Baru. Bapak saya terus ngoceh soal PU kerja begitu. Nah mulai terjadi lebih parah lagi dari bupati. Bapak saya mulai membangun dermaga nelayan. Dermaga nelayan di darat itu pakai kayu. Bapak saya bilang ini kampung dia, kenapa dia nggak ganti beton? Kan mampu nih uangnya seperti itu. Bapak saya ganti beton, lalu panggil bupati. Kau kaya ya? Kenapa kau tidak mau ikutin spek saja pakai kayu? Kan tahun depan kau rusak kan bisa kasih kamu lagi. Kamu bisa kasih saya uang dong. Bapak saya bilang, saya hanya berpikir kalau semen di situ kan lebih awet pak, supaya nggak usah ulang-ulang, uangnya bisa pakai lebih panjang lagi itu dermaga dicoret. Jadi saya adalah produk kekecewaan, kebencian bapak saya pada sistem tender-tender semua sebetulnya. Saya dari kecil diracunin dengan demikian. Tapi saya tidak benci pada orang yang lain. Saya hanya benci sistem kelakuannya. Makanya saya berusaha perbaiki. Saya juga bukan teroris yang datang mau bunuh diri bersama. Tapi saya tidak pernah takut mati untuk tegakkan ini. Karena lebih takut saya nama Indonesia hilang. Karena bisa pecah ini negara. Kalau nanti ketika kita masuk ke bonus demografi, SDM-nya kacau, SDM tidak ada. Sekarang saja orang Jakarta yang datang lebih galak dari kita akan dudukin tanah-tanah inspeksi. Apalagi 2025 penduduk lebih banyak, tidak terpelajar, gizinya buruk, tanah makin susah. Kita nggak bisa hidup dengan baik di Indonesia. Baik kebencian, kekhawatiran itu yang bercampur di saya. Dan saya tentu sangat sekali terima kasih Pak. Saya harap ini jangan cuma sekedar MOU-an Pak. Bapak Ibu perlu mengawasi kalau ada hambatan apapun, kapan saja bisa ketemu dengan saya. Dan saya sangat senang, bukan sangat senang, sangat senang untuk balas dendam kalau sampai ada masih main. Ini ada lembaga yang ngawasin. Karena saya betul-betul, saya agak saraf kata orang, ada gangguan jiwa sebetulnya. Dari kecil, cuma tesnya lolos. Saya serius, waktu tes di Gatot Subroto mau masuk ke sini, psikolognya panggil saya ketemu setengahnya. Dia minta saya ketemu setengahnya. Saya bilang apa saya tidak lulus Bu, kolonel. Enggak lulus sudah. Tapi saya minta setengahnya. Pak Jokowi keluar duluan, harusnya Badan keluar. Kenapa tahan setengahnya? Saya ingin tahu kenapa Bapak yang begitu marah dalam hati Bapak dengan sistem pemerintahan yang begitu buruk, kok tidak ada satupun yang terbunuh oleh Bapak? Karena pertanyaan kami, biasanya kalau Bapak menahan diri terhadap kemarahan ini, densitas tubuh Bapak ini pun kepadatan pun ambruk. Bapak dari sisi tinggi, berat, kepadatan, kesehatan semua boleh dikatakan sempurna. Tidak mengalami itu. Nah, saya ingin tahu secara psikolog apa rahasia Bapak. Dan ngomong, tanya saya bangun pagi gimana, hidup saya gimana, Sabtu Minggu gimana, libur gimana, dia tanya semua. Saya jawab sama dia. Akhirnya tarik kesimpulan, saya bisa lakukan ini karena saya sayang sama manusia. Setiap jiwa itu berharga di mata saya. Saya hanya benci kelakuannya.
Tapi saya pun tidak pernah takut kalau dia ngadu 1 lawan 1 untuk mati, duel kayak cowboy. Itu yang membuat saya bertahan hari ini. Tapi sekolahnya akhirnya senang. Oh, ini soal keyakinan, soal apa? Iya, mungkin. Saya pun nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Tapi saya percaya saja bahwa dia ada. Makanya saya nggak mungkin menghabisi nyawa orang. Tapi kalau harus terpaksa, saya pun nggak pernah segan-segan. Kalau udah terpaksa demi untuk yang lebih baik, saya katakan, kalau demi 10 juta orang hidup, saya tidak ada pilihan harus membunuh 1000 orang. Saya akan lakukan itu. Kalau tidak ada pilihan, tapi kalau ada pilihan, saya tidak mau lakukan. Saya bilang seperti itu konsepnya. Kalau terpaksa sesuatu, sama seperti kita perang. Kalau kita punya hati tidak mau membunuh lawan kita, kita tertembak, apakah kita akan tembak atau tidak? Nah sama, saya kira situasi kita sekarang sudah seperti perang sebetulnya. Karena 2015 tinggal sekejap mata Pak. Oktober dilantik jadi presiden siapapun, Januari sudah berlaku AFTA. Dan dulu kita tanda tangan tak pernah siapkan 10 tahun. Nah sekarang ada perbaikan, perbaiki 10 tahun menjelang modus demokrasi. Ya sekali lagi dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka sosialisasi ya nanti ya. Ini bisa langsung aja, tanda tangan dulu. Sosialisasi apa istilahnya nih? Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Namanya tadi Dewan Pemprov DKI secara resmi saya buka. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya berkenan Bapak Ketua Komisi untuk menanggapi keputusan yang telah dilakukan. Lihat sini Pak. Tukerin aja Pak. Lihat sini Pak. Iya. Lihat sini Pak. Cukup. Ya. Lihat sini Pak. Ya. Pak. Main ini Bang. Main. Sini Pak. Ya. Benar semua, tapi itu termahal sebenarnya jatuhnya gitu. Ada kompres yang dibuat dari aluminium atau besi yang lebih tahan? Aluminium dong. Kalau harga aluminium lebih tahan puluhan tahun, hanya beda nggak sampai 2 kali. Yang lebih murah yang mana sebetulnya? Yang aluminium bukan. Nah makanya saya bilang pengadaan barang segala macam di sini maupun PU semua penuh permainan memang. Tapi benar, secara hukum benar nih. Jumlah peserta saya udah kasih contoh kan, bisa pinjam bendera, sertifikat. Aku udah kenyang lah pengalaman kita dari kecil. Saya dari kecil udah tahu permainan kayak gitu. Makanya MOU ini, MOU seperti itu kita harap. Sekarang saya udah tahu caranya, udah deh. Kita bukan mau narsis, bukan mau apa deh. Semua rapat kita di-upload ke YouTube aja, supaya ada bukti. Semua orang nilai. Ya itu aja kita mau lakukan. Mau tanya apa? Aku nanya soal hari libur nih, tanggal efektif di tengah hari libur, apakah masih perkembangan masih banyak PNS yang bolos? Saya nggak tahu, belum dapat BKD. Pasti banyak lah. Dia ada yang ngajuin cuti resmi, ada yang udah mulai kabur dari Rabu siang, makanya Rabu agak sepi, gitu kan? Ini memang mental. Selama tidak ada yang dipecat, kamu nggak pernah takut. Ini masih tegas. Ya nggak apa-apa. Kalau yang masih diurusin. Sanksinya apakah ada yang lebih berat lagi Pak? Kalau cuma dipotong TKD, kalau di tempat bahasa mah nggak ada artinya.
Orang dia kesini nggak mau gaji, kok dia udah punya 10 miliar deposito, mah 50 juta gajinya dari bunga bank saja. Jadi kalau nggak kerja juga nggak apa-apa. Ya kan, mau kesini kan cuma menimpe duit aja kan baru mau gitu kan. Itu masalah di situ aja, makanya kita terus kunci nih. Saya pikir tahun depan kita kan kunci lagi. Mungkin transaksi kontan nggak boleh di atas 100 juta. Ini aja masih ada PU melanggar. Masih mau minta transaksi di atas 100 juta. Ini minta bank perketat ya. Nah saya mau turunkan lagi nih. Sebenarnya nanti makin susah bergeraknya. Nggak ada lagi uang kontan. Nah sekarang saya sinyalir di kebersihan. Ada tukang loper koran atau apa baru disinyalir nih. Kita lagi selidiki nih. Yang didaftarin. Kan dia bisa mengambil. Kamu mau dong? Kamu gak usah kerja, cuma numpang nama kamu, saya bagi Anda setengah atau seperempat. 10% juga mau, cuma ngambil duit. Nah ini kita lagi cek nih, orang-orang ini berapa lama. Jadi kalau kayak ketemu gini, udah deh, saya bisa penjarakan kalian. Tapi mau suruh siapa yang ngecek? Inspektorat. Kadang-kadang kalau oknum inspektorat justru dapat duitnya di sini. Iya kan? Saya laporin kepada inspektorat, justru jadi dapat rezeki buat oknum dong. Lumayan yang saya tidak tahu sekarang jadi tahu. Ya tahu aku merasa